Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa pribadi kami berikan kepada Bapa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, tak ada kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu adalah kekuatanku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Engkau menghibur kami oleh rahmat-Mu. Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan hingga pada siang hari ini Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami di sini mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab hati, jiwa, dan pikiran kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Ya. Shalom juga kepada Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa di sekolah ini dan juga kepada para penonton dan pendengar video ini. Firman Tuhan yang dapat menyapa kita di siang hari ini tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda,
kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, adapun judul perikopnya dari khotbah ini adalah karakteristik pemuda Kristen. Karakteristik pemuda Kristen. Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat di era globalisasi ini, membuat anak-anak muda menjadi tampil lebih tren dan lebih mengikuti zaman. Pentingnya bagi sekarang kita memakai skincare, penting kan? Untuk apa? Untuk cantik. Pentingnya buat laki-laki memakai pencuci muka, memakai parfum apa? Supaya apa? Supaya para wanita menatap laki-laki ini ganteng, tampan, seperti itu. Penting juga bagi kaum ibu itu harus tampil modis, ya kan? Tampil modis, sehingga kaum ibu maupun kaum bapak ya berusaha untuk supaya tampilannya modis, yaitu dengan mencari nafkah, membeli baju-baju yang bagus. Nah, banyak, apalagi muda-mudi, banyak sekali untuk mendapatkan kecantikan, kegantengan, ketampanan, tren, dan popularitas. Kita banyak melakukan dan menghalalkan segala cara. Apa itu? Ya, kita bisa saja kita membohongi orang tua kita untuk membelikan skincare. Bisa saja kita mencuri untuk membelikan pulsa kepada pacar kita. Penting berpacaran, penting, itu sangat penting buat kaum muda. Nah, jadi untuk mengikuti tren, maka kalau jika kita juga tidak mengikuti tren dalam masa kini, pasti kita akan dianggap jadul kali kawan itu ya, kuper kali. Apa kuper? Kurang pergaulan kali dia ya, pasti nggak ada teman kita. Nah, untuk itu sebagai anak muda yang mengenal Tuhan, kita dituntut untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sebagai anak muda yang takut akan Tuhan, tentu kita juga bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Penting berpacaran tadi, penting juga kita pakai skincare supaya kita cantik, penting. Tapi kita bisa memilah, artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu, oh ini waktunya aku seperti ini waktunya aku butuh ini. Nah, dan supaya apa kita bisa memilahnya? Yaitu supaya kita tetap dinilai orang kita baik, dan kita tetap bisa berjalan dalam kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat 22 tadi. Ada 3 poin yang bisa kita ambil supaya kita menjadi tahu apa itu karakteristik dari muda-mudi Kristen. Yang pertama itu adalah hidup dipagari oleh firman Tuhan. Mazmur mengatakan seperti ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah seorang anak muda dapat mempertahankan jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Pendeta, pengkhotbah banyak mengatakan orang yang baik, yang berkelakuan baik adalah orang yang sering mendengarkan perkataan atau nasihat yang baik. Yang kedua, itu dengan hidup menjauhi kejahatan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22 jelas dikatakan, untuk menjauhi segala hawa nafsu orang muda, segala keinginan untuk memenuhi hawa nafsu hanyalah membawa kebinasaan. Tanya hawa nafsu, dalam bahasa Simalung itu hisap-hisap di daging, ya, keinginan-keinginan duniawi. Untuk itu, kita juga harus memperdalamkan firman Tuhan. Iya, tetap firman Tuhan yang harus didalamkan. Supaya apa? Supaya kita tidak terlena dengan kemajuan dari dunia ini. Dan kita juga perlu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta bantuan kepada Tuhan, kekuatan kepada Tuhan, supaya kita bisa menjalani masa muda kita sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketiga itu adalah hidup menjadi teladan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 12 seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah,
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Siapa bilang orang muda, siapa bilang pemuda, siapa bilang anak kecil seperti kita dibandingkan orang-orang dewasa yang atas kita ya. Siapa bilang kita tidak bisa menjadi teladan. Kita bisa menjadi teladan. Tidak selamanya orang muda adalah orang yang tidak bisa diterima nasihatnya. Nah, jadi untuk menjadi anak muda bukan berarti kita tidak bisa menjadi teladan. Justru selama menjalani anak muda, kita bisa menunjukkan bahwa kita menjadi teladan yang patut ditiru. Kita adalah contoh. Seperti di gereja, kita adalah tunas yang akan bertumbuh subur. Nah, itulah diharapkan buat pemuda. Baik dalam perkataan kita, baik tingkah laku kita, ya, kuncinya adalah satu. Dengan mengasihi sesama kita aja, kita juga bisa dikatakan sebagai teladan. Ya. Dan tentunya kita harus setia selalu kepada Tuhan. Dan kita juga selalu ingat dan mempererat kasih persaudaraan di antara kita. Nah, itulah yang bisa dikatakan menjadi teladan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan berkati firman itu Bapa, supaya bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga pemirsa yang mendengarkan dari ibadah kami ini. Tuhan berkati guru-guru dan Tuhan berkati seluruh siswa di SMK GKPS 1 Raya ini. Tuhan berkati juga orang tua siswa yang sudah bekerja keras di dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya Tuhan. Tuhan, kami juga memiliki dosa yang begitu besar. Mari Tuhan hapuskanlah dosa kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat yang lebih banyak lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami mengingat kondisi sekarang adalah kondisi masa COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak memiliki kekuatan dalam menyembuhkan penyakit ini. Tapi kami yakin percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu lah yang sanggup menyembuhkan penyakit ini. Tuhan berkati kami Bapa, supaya kami jauh dari penyakit COVID-19 ini Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persoalan hidup yang kita jalani banyak membuat kita jatuh pada dosa. Semua dosa yang kita jalani, yang kita hadapi, sering membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan kita tidak mampu untuk bertahan. Untuk itu mari kita undang Tuhan untuk menyelidiki jiwa dan hati kita dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian, selidiki aku Tuhan.
Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.